Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ada tamu super khusus nih, sangat istimewa sekali. Gubuk Galeri Sang Pamor kedatangan KPL Ki Pranalayu sudi mampir di Gubuk Galeri Sang Pamor. Terima kasih, Cak. Matur nuwun Ki, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Hari ini saya coba mengunjungi Galeri Sang Pamor. Bener ya? G. Galeri Sang Pamor. Di mana di sini banyak pusaka-pusaka baik sepuh maupun pusaka-pusaka baru. Nah, kebetulan saya nggak paham tentang pusaka, nanti kita tanya lebih lanjut. Pusaka-pusaka ini tuh dari mana aja didapetin, terus pembuatannya era apa, cocoknya digunakan oleh siapa. Kebetulan kita di tempat masternya, ya. Nanti kita komunikasi, Kak. Kita ngobrol santai aja. Mungkin aku juga di urusan mistik atau filosofi Ki, memang Ya. Masih belajari. Karena awal di pusaka itu memang berangkat dari pengrajin. Orang bilang empu, aku nggak mau. Kalau empu kan harus sakti. Ya, aku pilih Udah pengrajin. sakti harus tuhe. Ya. Oke, memang di sini saya berangkat dari pengrajin. Makanya aku punya dagangan di galeri ini, ada keris Kamardikan istilah sekarang atau keris baru, dan banyak juga yang keris sepuh-sepuh gitu. Jadi hasil hunting ke luar kota atau ada memang diantar jodoh ke sini gitu loh, kayak borongan-borongan keris itu. Nah, berarti main keris ini udah dari kapan, Kak? Aku belajar bikin keris sejak SMP kelas 3. SMP kelas 3? Iya, gara-gara rokok. Jadi Kenapa tuh? nggak boleh rokok sama Mbak. Oh, Belum kerja udah ngerokok. Ya, akhirnya terpaksa lah ikut-ikut kerja di buat Madura. keris tuh. Iya. Oh, jadi karena sudah bekerja bisa ngerokok. bisa tuh? rokok. Oh, oke. Politiknya bisa juga nih, guys. Iya benar. Setelah itu? Jadi SMP belajar sampai SMA. Ya alhamdulillah, uang sekolah, uang jajan kan bapak di Surabaya nih sama ibu. Jadi bisa bayar sendiri dari hasil keris tadi. Dari hasil pembuatan keris itu ya? Iya. Tapi saya lepas keris itu sejak merit. Karena satu Udah nggak keris pernah ini lagi? sekarang mulai lagi finishing aja. Gara-gara ada program bikin keris Kamardikan sama etnik. Keris untuk keris baru nih. Keris baru. Mulai finishing lagi. Berarti mulai diseriusin lagi lah ya? Iya. Nah, kalau keris sendiri itu keistimewaannya apa sih? Dibandingkan pusaka-pusaka lain? Kalau keris, kalau aku sih, kalau ada orang tanya, Mas Hamdi percaya sama keris? Sangat percaya. Kadang orang dengar kayak gitu udah bilang sirik ya. Gitu. Tapi kalau aku yakin sangat percaya. Karena apa? Dari keris inilah aku bisa menghidupi anak sama istri, sama keluarga itu kan ya. Karena mungkin ada dalilnya mungkin ya. Cuma aku nggak hafal dalilnya. Yang diturunkan sebiji besi agar bermanfaat gitu kan ya. Betul. Jadi kita tergantung kita mengolahnya, besi itu mau dibikin Apa? pisau dapur. Kalau nggak diolah mana bisa buat iris berambang. Ya enggak Kak? Iris berambang harus diolah toh, dibentuk, diasah gitu. Ya makanya apapun yang Allah ciptakan berarti kan memang ada manfaatnya buat kehidupan. Iya. Baik kehidupan manusia ataupun kehidupan tumbuhan dan lain sebagainya. Betul. Hewan. Nah, kalau orang bertanya nih, karena kan banyak juga orang jual beli pusaka nih. Iya. Keris baru dibilang keris lama. Keris lama kan sulit, dan beberapa oknum juga buat keris baru itu dari keris-keris lama yang memang sudah mau hancur. Oh ya. Nah, itu prosesnya apakah ada atau hanya mitos? Memang ada Ki.
Jadi aku sangat setuju ketika ada keris yang istilah di Jawa Timur itu keris T yang memang udah nggak layak, udah patah-patah gitu ya, daripada dibuang, dilebur lagi buat keris-keris baru itu. Cuma untuk keris yang memang baru Kamardikan, kalau yang di program di Galeri Sang Pamor nih, memang dari segi penghitungan hari juga, hari hanya, dan cocok enggaknya sama si pemesan. Jadi aku tanya hari lahirnya juga, Berarti ada neptu, ada wuku, sama weton berarti ya? Weton ya. Itu 3 kesinambungan untuk seseorang memesan. Sebuah keris tersebut. Ya. Itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Apakah itu hanya kepercayaan atau memang dia bisa bersinergi dari pusaka yang dia pesan dengan ya weton, weku, terus neptunya gitu loh. Kalau yang saya alami di dunia keris ini memang orang yang udah mulai berani ngoleksi keris, apalagi sampai memesan keris Kamardikan tuh, berarti orang itu memang udah paham gitu, bahwa keris ini ada doyo. Jadi pelantara untuk nyambung ke Sang Halik. Ya. Makanya kalau kita bisa lihat keris, kadang ada yang lurus, ada yang belok-belok, itu sebenarnya kan perjalanan manusia. Perjalanan gitu manusia ya. Kalaupun lika-liku ya keris-keris seperti ini misalnya, ya kan, dia ada berbelok-belok. Ya, tapi poinnya, ujungnya ya tetap lurus. Kuasa, betul. Jadi walaupun kehidupan manusia, ini sih filosofi ya kalau yang saya tangkap dari keris. Pada saat manusia itu mencari jati diri, pasti dia akan ketemu dengan yang namanya Sang Holik. Karena apa? Karena pada saat dia lagi kesulitan, dia lagi banyak masalah, yang akan dicari sebenarnya Tuhan, iya. Gitu loh. Karena bukan siapa-siapa. Nah, makanya mungkin karena banyaknya bukan sugesti ya, banyaknya benda pusaka, tetapi orang lebih memilih keris ya karena terdapat filosofi tersebut dibandingkan pusaka yang lain mungkin. Ya. Gitu loh, seperti itu. Kalau seperti batu juga kan itu pusaka juga gitu ya. Ya. Cuma kan tanpa ritual sang empu. Ya. Cuma ditemukan atau proses penggosokan apa. Kalau keris itu sangat keris baru aja gitu. Rumit banget dari penempaan pamor, pemilihan seloro aten, tengah bajanya itu, terus belum nanti dapurnya bentuknya, luas enggak kelihatan nanti. Kenapa keris lama itu masih mahal? Karena apa? Dari segi pembuatannya udah, wow, simetris banget kalau yang mahal. Artinya orang zaman dulu aja sudah punya ekspektasi sampai masa depan. Iya. Gitu loh. Padahal dulu nggak ada itu ya. Nggak ada ukuran, meteran ya kan. Terus yang digunakan justru mereka bisa sampai mengkolaborasikan antara meteorit. Walaupun banyak juga yang ditemukan mengandung nikel ya kan. Tapi orang zaman dulu aja sudah punya pemikiran sampai sejauh sampai sana. Segitu. Gitu loh. Contoh kecil aja Gi. Seperti mewarangi. Kok tahu warangan batu dulu bukan dibilang arsenik atau arsen. Dulu batu warangan. Aku ada contoh batu warangan. Memang saya pakai itu batu memang dari gunung. Jadi kalau konon cerita kan itu batu warangan itu dari inti belerang. Yang gunung itu ada es, bisa beku. Jadilah warangan. Loh, orang dulu kok tahu bisa ngeluarin pamor, yang besi baja bisa hitam. Kok tahu kan? Jadi aku kalau rasa syukur atau tawasul rutin lah, alhamdulillah. Karena apa? Kita penerus hanya menikmati hasil. Jadi aku celupin warangan, udah jadi, udah bayaran, udah dapat duit kan. Dulu ya, apa itu termasuk apa ya? Apa itu ilham apa ya? Empumpu dulu itu ya. Ya, mungkin gini. Kalau orang dulu kan dia, makanya kalau di Muslim kan ada 3 keyakinan yang harus diterapkan di dalam diri manusia. Ada yakin, ainul yakin, mahakul yakin. Nah kalau orang kita zaman sekarang mungkin masih di taraf yakin nih. Jadinya kan yakin. Ambigu.
ragu-ragu. Tapi kalau orang dulu mungkin kapasitas keyakinannya melebihi orang-orang sekarang. Udah dihakul yakin. Udah dihakul yakinnya. Yang pasti terjadi itu. Betul. Karena apa? Karena mungkin zaman dulu, ya kalau misalnya kita lihat secara global, kenapa orang mungkin hidupnya ibadah, terus bertani, cocok tanam, hanya segitu aja. Kalau sekarang kan tidak. Tempat hiburan di mana-mana.